Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya dan halo Sobat Koci. Selamat datang di acara Dream Big Study Abroad with Scholarship. Senang sekali aku Ajeng Tri Rahayu di sini akan memandu acara pada hari ini, dan pada hari ini kita akan membahas tentang beasiswa Erasmus+. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Joshua yang telah hadir dalam acara kita dan akan membawa materi yang amat sangat luar biasa tentunya tentang beasiswa Erasmus+. Sebelum acara kita mulai, aku akan memberitahu kalian nih, ngasih tahu apa sih Coach Potato itu. Jadi teman-teman yang masih belum tahu, Coach Potato merupakan social enterprise untuk pemberdayaan pemuda-pemuda di Indonesia yang fokus kegiatannya itu mengenai capacity building program, di mana capacity building program ini akan memberikan global experience kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja kegiatan yang ada di Coach Potato? Jadi, kegiatan yang ada di Coach Potato itu ada coaching, mentoring, dan juga workshop seputar kegiatan kuliah ke luar negeri, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu Coach Potato, yuk gabung bersama kami dan jadi bagian untuk merubah Indonesia yang lebih baik lagi, teman-teman. Dan yang ingin tahu seputar Coach Potato bisa dikepoin nih di IG dari Coach Potato, yaitu coachpotato.id. Nah, tak usah berlama-lama lagi karena pemateri yang amat sangat luar biasa sudah hadir dalam Zoom ini. Aku akan memberikan CV atau membacakan CV dari pemateri kita yang amat sangat luar biasa. Pemateri hari ini bernama Kak Joshua Aji Nimpuna. Nah, Kak Joshua ini merupakan lulusan Universitas Airlangga, jurusan Human Resource Management, dan telah lulus pada tahun 2020 kemarin. Selanjutnya, Kak Joshua melakukan studi lanjut ke Business Administration di Universitas Lucian Blaga Dinsibui. Kalian tahu nggak sih, Kak Joshua ini punya pengalaman yang amat sangat luar biasa keren, teman-teman. Dia telah berpengalaman menjadi volunteer, jadi program Customer Relationship Officer di Bank Sentral Asia, dan juga tak hanya itu, Kak Joshua juga memiliki pengalaman internasional yang keren-keren sekali, teman-teman. Jadi, Kak Joshua ini pernah menjadi organizer and license officer pada Agribusiness Summer School in FEB UNER pada tahun 2020 dan juga license officer di ULBS International Week pada tahun 2019. Tak hanya itu, teman-teman, Kak Joshua juga pernah menjadi apa nih? Kak Joshua itu pernah menjadi duta Universitas Airlangga pada tahun 2017. Wah, gila gak sih? Keren banget. Tepuk tangan dong untuk Kak Joshua pada pemateri kita pada hari ini. Nah, tak usah berlama-lama lagi. Aku mau menyapa nih Kak Joshua. Halo Kak Joshua. Ya, perkenalkan aku Joshua. Sudah dikenalin ya tadi ya, aku alumni dari UNAI dulu dan juga puji Tuhan berkesempatan dulu dapat Erasmus Plus scholarship di Universitas Atea Lucian Blaga di Sibiu. Mungkin tadi bingung ya Kak Ajeng, bacanya gimana? Bacanya mirip kayak bahasa Indonesia teman-teman, kalau bahasa Romania. Ya, itu. Sebenarnya aku lebih suka tanya jawab sih. Jadi nanti kalau misalnya kita bahas PPT-nya bentar aja ya teman-teman. Ini teman-teman boleh lebih tanya aja kalau misalnya bingung ya. Oke, jadi ini kalau teman-teman lihat di layar teman-teman, Erasmus ini adalah bantuan tidak terikat. Jadi nanti aku jelasin di next. Boleh teman-teman. Jadi ini adalah beasiswa dari Uni Eropa. Mungkin teman-teman ada yang tahu, oh European Union. Itu sama nggak Kak? Sama. Jadi ini adalah bantuan beasiswa yang diberikan oleh Uni Eropa kepada warga negara non-Uni Eropa. Boleh dilanjutin di next slide. Oke, seperti slogannya nih teman-teman. Jadi Erasmus Plus ini punya slogan Changing Lives, Opening Minds.
yang membedakan Erasmus. Jadi mungkin teman-teman, kenapa sih dari tadi kok aku bilangnya yang membedakan, yang bikin beda? Karena emang menurut aku teman-teman Erasmus Plus ini beasiswanya beda banget teman-teman. Beda dengan beasiswa Chevening, beasiswa LPDP, beasiswa DAAD, yang mereka menuntut pendidikan, kemudian kamu harus kembali ke Indonesia dan segala macam. Nah, kalau Erasmus Plus ini goalnya sedikit berbeda, teman-teman. Tapi tujuannya tetap belajar di negara-negara di Uni Eropa. Cuman yang bedain adalah mereka itu kepengen budaya Eropa itu bisa disebarluaskan melalui kita, teman-teman. Nah, kenapa sih kok mereka kepengen begitu, teman-teman? Ternyata usut punya usut. Kalau aku waktu itu belajar di sana, ternyata mereka itu telah mengalami yang namanya degradasi generasi, teman-teman. Jadi banyak anak-anak muda di sana itu tidak menikah, kemudian kalaupun menikah mereka tidak mau punya anak, kemudian sudah banyak usia-usia produktif itu yang mulai memasuki usia senior, jadi mereka itu sangat krisis generasi, teman-teman. Jadi bisa dibilang tanda kutip visi mereka itu mengambil anak-anak muda di seluruh dunia supaya mereka itu mau stay di Uni Eropa. Gitu, teman-teman. Jadi mungkin itu intermezzo aja ya teman-teman, yang mungkin nggak disebutkan di websitenya Erasmus Plus atau apa, tapi itu yang aku dapatkan sama di sana. Jadi diharapkan ke depannya teman-teman seketika sudah selesai nih dari studi di sana, teman-teman itu punya pemikiran yang berbeda, membuka pikiran, teman-teman diharapkan menjadi orang yang lebih punya toleransi yang tinggi, lebih open minded, lebih maju pemikirannya. Karena jujur sih kalau aku mau sharing ya teman-teman, opening minds-nya itu kayak gimana gitu. Jujurnya agak sedih sih sebetulnya ceritanya. Jadi ketika di Indonesia waktu itu kita digadang-gadang negara yang Bhinneka Tunggal Ika lah, kemudian sangat bertoleransi. Nyatanya kalau boleh jujur teman-teman, itu masih jauh dari itu. Justru ketika aku di sana, aku jadi ngerti, oh ternyata toleransi itu seperti ini. Ternyata sekalipun kita berbeda-beda, suku bangsa, agama, dan segala macam, di sana itu sangat toleransinya luar biasa sekali. Bahkan isu-isu sensitif kalau di Indonesia itu sedih sekali ya teman-teman, isu-isu kayak suku lah, suku tertentu, kemudian agama tertentu, itu benar-benar nggak ada di sana. Mereka itu benar-benar menghargai that's yours and it's mine. Jadi kayak yang punya lu ya punya lu, yang punya gua gitu. Jadi itu harus benar-benar teman-teman, kalau menurutku kalau nggak kesana nggak bisa tahu teman-teman gitu ya. Aku sedih banget sih sejujurnya, tapi aku bersyukur ketika aku kesana aku jadi ngerti Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya seperti itu gitu teman-teman. Miris ya, ngertinya malah di negeri orang, padahal seharusnya kita mengertinya di negeri kita sendiri di era yang seperti ini. Nah, lanjut ke next. Belum jangan di next dulu. Oke, aku yang ingin jelasin juga yang membedakan Erasmus Plus dengan beasiswa yang lain adalah kalau beasiswa lain itu mereka hanya membiayai pendidikan kayak misalnya S2, S3, research dan sebagainya. Yang membedakan lagi di Erasmus Plus ini, kalau teman-teman mungkin dulu pernah dengar nama beasiswa Erasmus Mundus. Nah, itu sama nggak Kak sama Erasmus Plus? Sama, teman-teman. Jadi dulu namanya itu Erasmus Mundus scholarship, tetapi kalau nggak salah ya di tahun 2010 something itu namanya berubah menjadi Erasmus Plus. Kenapa Plus? Karena di situ nggak hanya beasiswa Erasmus aja teman-teman. Nanti aku jelasin di belakang. Jadi dia tuh juga memberikan biaya pendidikan untuk training, untuk kegiatan kepemudaan, untuk kegiatan olahraga, untuk kegiatan internship dan sebagainya. Banyak banget. Nanti aku jelasin di belakang teman-teman. Jadi itulah yang membedakan Erasmus Plus dengan beasiswa lainnya. Jadi dia juga mencakup seluruh kegiatan yang berbau kepemudaan, teman-teman. Boleh lanjut ke next slide. Nah, ini teman-teman bertanya-tanya, beasiswanya apa saja sih di Erasmus Plus ini? Nah, basically, Erasmus itu dibagi jadi 4, teman-teman. Yang pertama, yang levelnya paling umum nih, ada beasiswa untuk exchange. Jadi exchange ini bisa digunakan untuk beasiswa untuk teman-teman S1, S2, S3, dan juga staff. Mungkin teman-teman di sini ada yang bekerja sebagai staff di universitas, itu juga bisa teman-teman untuk ikut exchange. Nah, jadi itu namanya International Credit Mobility atau ICM. Jadi peruntukannya untuk student dan juga university staff. Kemudian yang kedua ada untuk S2 nih teman-teman, namanya
EMJMD atau Erasmus Mundus Joint Master Degree. Nah, ini khusus untuk kuliah S2, teman-teman. Nanti detailnya aku jelasin di next slide. Periodenya 1-2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah doctorate atau nama produk beasiswanya itu EMGD, Erasmus Mundus Joint Doctorate. Itu periodenya untuk 3 tahun untuk kuliah S3. Kemudian ada juga yang namanya beasiswa untuk scholars. Nah, itu jadi adalah untuk meneliti, teman-teman. Biasanya yang berangkat untuk scholars ini adalah para researcher atau peneliti atau akademisi yang sedang meneliti. Jadi itu bisa apply untuk beasiswa scholars. Tapi untuk scholars ini maksimal hanya 3 bulan saja, karena tujuannya adalah untuk meneliti, teman-teman. Kemudian, nah seperti yang aku bilang tadi, kenapa kok Plus? Nah, karena Erasmus Plus ini sekarang gabungan dari beberapa beasiswa. Ada dari Erasmus Mundus, kemudian Joint Monet, kemudian Capacity Building, dan juga ICF itu sendiri. Digabung jadi namanya Erasmus Plus. Jadi kalau teman-teman kepengen apply Joint Monet, Capacity Building, ICF, itu sekarang sudah bisa jadi satu di Erasmus Plus, teman-teman. Boleh lanjut ke next slide. Teman-teman, kalau misalnya aku kecepatan, boleh ya ngomong di chat kecepatan Kak gitu. Nanti aku kasih detailnya. Oke, kita mau bahas dulu ya EMJMD ya, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman di sini ada yang kepengen lanjut kuliah S2 nih. Itu bisa pakai beasiswa namanya EMJMD, teman-teman. Jadi, yang membedakan, kenapa sih aku approach teman-teman kuliah di Europe secara khususnya? Karena di sana tuh enak banget, teman-teman. Kuliahnya itu kalau S2 kan di sini 2 tahun something gitu ya. Di sana cuma setahun, teman-teman. Setahun ya 2 tahun lah, 1-2 tahun. Jadi lebih cepat lulusnya, teman-teman. Nah, terus di sana itu kalau 1 tahun itu terdiri dari 60 ICTS. Jadi kalau di sana ICTS itu apa sih, Kak? Jadi ICTS itu kalau singkatannya ya European Credit Transfer System, atau kita kalau di Indonesia itu SKS lah ya, teman-teman. Satuan Kredit Semester kalau nggak salah ya singkatannya gitu. Nah, jadi di sana itu hitungannya per ICTS. Nah, kalau S2 ICTS yang harus ditempuh itu adalah 60 ICTS atau 60 kredit, teman-teman. Dan itu bisa ditempuh selama 1 tahun. Kalau 60, kalau 2 tahun berarti 120. Nah, kita tahunya gimana, Kak? Tergantung program studinya. Jadi teman-teman harus tahu ini programnya bagaimana gitu, teman-teman. Dan for your information, sebelum kita lebih jauh ya, teman-teman, kalau di Erasmus itu kita nggak kenal yang namanya program studi. Kita kenalnya namanya istilahnya adalah konsorsium. Nah, jadi konsorsium itu apa? Konsorsium itu adalah gabungan dari beberapa kampus yang bekerja sama dengan Erasmus untuk membuat sebuah program studi. Nah, jadi nanti aku jelasin di belakang. Mungkin teman-teman bingung, maksudnya gimana nih 3 kampus nih? Nah, itu nanti aku jelasin, teman-teman. Nah, jadi kalau Erasmus itu untuk S2-nya minimal itu harus di 3 kampus yang berbeda, teman-teman. Dan juga wajib minimal di 3 negara yang berbeda. Loh, Kak, berarti setiap semester aku pindah negara dong? Iya, jawabannya adalah iya. Jadi teman-teman nggak bisa tuh, misalnya aku cuma mau di Belanda doang, Kak. Nggak bisa, teman-teman. Teman-teman harus keliling. Misalnya semester 1 di Belanda, semester 2 di Jerman, semester 3 di Poland. Nah, itu kayak gitu, teman-teman. Nanti aku jelasin teknisnya di belakang. Nah, untuk MJMD ini, teman-teman itu punya banyak sekali pilihan. Ada 130 konsorsium yang ada. Jadi teman-teman itu bisa pilih bebas apapun yang teman-teman mau. Dan for your information juga, konsorsium yang ada itu spesifik banget, teman-teman. Misalnya nih, kalau kita S2 pendidikan di Indonesia, ya udah program studinya berarti kan magister pendidikan. Nah, kalau di Erasmus itu enggak, teman-teman. Itu detail banget. Misalnya nih, S2 master pendidikan di pendidikan anak usia dini dalam hal pengembangan mainan untuk pengembangan studi lanjut. Nah, itu sedetail itu, teman-teman, judul program studinya, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti bisa lihat di Google namanya EMJMD. Ketik aja EMJMD, udah nanti keluar di Google. Jadi nanti teman-teman bisa scroll tuh, program apa yang sekiranya cocok buat aku gitu. Atau bisa juga nih di bit.ly/Erasmus Plus /EMJMD itu juga bisa, teman-teman.
Nah, boleh lanjut ke next slide. Aku bahas kulit-kulitnya aja ya teman-teman. Kalau tanya detailnya nanti boleh tanya di sesi Q&A. Ya, waktunya cukup ya teman-teman. Nah, ini buat teman-teman juga yang kepengen kuliah S3 nih. Ada namanya EMJD. Erasmus Mundus Joint Doctorate. Nah, jadi ini adalah studi khusus untuk PhD. Nah, untuk mengambil studi S3. Lama studinya untuk pembiayaannya itu bisa dilakukan sampai 3 tahun, teman-teman. Kalau lebih gimana, Kak? Bayar sendiri, teman-teman. Jadi, boleh sih lulus lebih dari 3 tahun. Yang EMJMD juga boleh ya, teman-teman, kalau lebih dari 2 tahun atau setahun. Tapi, biaya yang ditanggung itu tidak ditanggung sampai lebih dari tahun yang ditentukan. Jadi misalnya nih, kontraknya itu studinya 3 tahun atau 2 tahun, tapi kita ternyata molor nih, ternyata tesis kita molor karena ada penelitian yang tertunda atau dosennya berhalangan atau gimana, itu amit-amit ya teman-teman. Nah, jadi kita selebihnya itu kita harus bayar sendiri. Tapi so far belum ada sih, aku belum pernah dengar kasus yang seperti itu. Jadi so far selama kita disiplin, selama kita punya waktu yang baik, manajemen waktu yang baik, semuanya pasti akan tepat waktu nih teman-teman. Dan juga, tapi untuk jurusan di EMJD ini sedikit mengerucut ya teman-teman. Itu hanya beberapa, tidak sebanyak yang ada di EMJMD untuk S2, tetapi mereka lebih mengerucut. Ini kan PPT tahun 2019 ya teman-teman, jadi aku nggak tahu perkembangannya gimana. Teman-teman ada baiknya untuk ngecek juga di Google, ketik aja EMJD Erasmus, pasti nanti langsung keluar untuk pilihan program studinya. Atau di ini nih, aku udah catat di bit.ly/Erasmus Plus Chart EMJD. Jadi teman-teman bisa langsung googling, cari di situ programnya kayak apa aja. Next, teman-teman. Jadi selain beasiswa ada EMJMD, kemudian ada EMJD. Nah, ini ada yang namanya visiting scholar, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang dosen atau mungkin orang tuanya dosen atau omnya dosen atau banget nih sama ibu dosen. Nah, boleh diinfokan nih teman-teman. Ada yang namanya beasiswa visiting scholar. Jadi ini adalah khusus membiayai para dosen yang ingin mengajar atau meneliti di luar negeri, khususnya di Eropa, teman-teman. Nah, jadi ini waktunya adalah 3 bulan ya, teman-teman. Jadi minimum itu di 1 atau maksimal di 2 negara yang berbeda. Jadi tetap harus move, nggak bisa hanya di 1 negara, teman-teman. Kemudian, itu pengajarnya bisa memilih dari salah satu program Master EMJMD dari 130 lebih jurusan yang kita sediakan itu tadi. Kemudian, itu daftarnya di program pasca. Nanti lebih lanjutnya bisa email ke Erasmusnya. Kemudian, untuk info lebih lanjutnya bisa sama di EMJMD untuk listnya. Next, ke selanjutnya, boleh teman-teman. Nah, ini nih. Mungkin dari tadi teman-teman bingung, 3 negara yang berbeda, gimana tuh maksudnya? Nah, jadi teman-teman yang lagi-lagi yang membedakan beasiswa Erasmus dengan beasiswa yang lain adalah Erasmus ini dia nggak hanya di 1 negara, teman-teman, kampusnya dan juga negaranya. Jadi selama jangka waktu studi, dia harus pindah, teman-teman. Beda dengan beasiswa DAAD misalnya, atau LPDP di UK misalnya, atau Chevening juga di Inggris, atau Fulbright yang di US. Itu mereka kan cuma di 1 negara, teman-teman. Kalau misalnya di University of Columbia di US, dia di situ aja. Nah, kalau misalnya LPDP di mana di Waseda di Jepang, dia di Waseda aja, teman-teman. Nah, kalau Erasmus enggak, teman-teman. Misalnya nih, kita kuliahnya 2 tahun. Kita ambil program studi tentang studi teknik lingkungan, misalnya. Nah, semester 1-nya itu di Prancis, teman-teman. Di kampus apa misalnya di University Louvre misalnya. Kemudian semester 2 itu wajib pindah. Nah, aku ambil contoh di Spanyol misalnya di Universidad de Madrid misalnya. Semester 2-nya di situ. Kemudian semester 3 itu pindah lagi, teman-teman. Misalnya aku ambil contoh di Belgium, misalnya di University of Brussels. Nah, kemudian semester 4-nya, teman-teman, itu ambil sesuai dengan spesifikasi tesis yang ingin teman-teman ambil. Misalnya nih, aku kepengen tadi teknik lingkungan dengan perpipaan, misalnya gitu. Ternyata yang perpipaan itu di Prancis. Ya, teman-teman balik lagi ke Prancis. Gitu. Tergantung spesifikasinya seperti apa. Terus misalnya aku spesifikasinya yang X. Ternyata adanya di Spanyol. Ya udah, dari Belgium teman-teman balik lagi ke Spain gitu. Atau misalnya teman-teman ternyata cocoknya yang di Belgia nih karena
spesifikasinya cocok nih sama yang aku pengen. Ya udah, teman-teman stay aja di situ sampai lulus di Belgia. Kayak gitu ya teman-teman. Dan itu nggak hanya terpaku di 3 negara ini. Bisa aja teman-teman semester 1-nya misalnya di Romania, kemudian semester 2-nya ke Finland. Terus kemudian teman-teman ambil magang nih, ternyata magangnya bisa di China, atau magang di Jepang, magang di India, atau pilihan yang lain itu bisa juga teman-teman. Tergantung konsorsiumnya tadi. Lagi-lagi tergantung, karena setiap konsorsium punya kebijakan dan eligibility-nya sendiri-sendiri, teman-teman. Next ke slide selanjutnya. Kalau bingung, tanya aja ya teman-teman, nanti di kolom komentar, nanti aku jawabin satu-satu. Boleh di next-in lagi. Ini teks. Nah, aku kasih contoh, ini cukup jelas ya, misalnya tahun 1 di Belanda, tahun kedua kemudian di Finland, di Denmark, tahun ketiga di Inggris. Nah, itu bisa kayak gini teman-teman ya. Next lagi. Cukup jelas teman-teman. Nah, kemudian ini nih, mungkin ini yang paling penting juga ya teman-teman. Eligibility-nya apa aja sih, Kak? Nah, pada dasarnya yang membedakan lagi Erasmus Plus dari beasiswa lainnya adalah syaratnya, teman-teman. Syaratnya itu gampang banget, teman-teman. Nggak perlu yang A, B, C, D, E, F, G. Syaratnya cuma 3, teman-teman. Yang pertama, kita adalah warga negara non-Uni Eropa. Yang penuhi ya, tak penuhi. Kita warga negara Indonesia. Indonesia bukan member of EU. Aman. Kemudian, yang kedua, tidak terdaftar sebagai penduduk di negara Uni Eropa manapun. Aman ya, teman-teman. Di sini ada yang warga negara Finlandia mungkin? Nggak ada ya. Aman ya, teman-teman. Oh, mungkin ada pertanyaan begini. Kak, tapi orang tua aku ini nih, papa warga negara Inggris, mama warga negara Indonesia. Ada tuh kejadian kayak gitu. Balik lagi ke teman-teman. Teman-teman sekarang warga negaranya apa nih? Selama teman-teman WNI, aman, teman-teman. Dan teman-teman nggak punya paspor dari negara EU itu aman, teman-teman. Ya, aman ya. Kemudian yang ketiga, belum pernah melakukan kegiatan yang utamanya kuliah, bekerja, meneliti, dan sebagainya selama lebih dari 12 bulan dalam 5 tahun terakhir. Berarti 5 tahun terakhir tahun 2016 ya, teman-teman, 15-16. Diingat-ingat lagi nih, teman-teman, apakah dalam 5 tahun ke belakang, teman-teman pernah nih ke negara Uni Eropa? Entah itu kuliah, entah itu kerja, atau ikut orang tua atau gimana, apakah pernah teman-teman? Kalau misalnya belum, wah aku cuma 7 bulan Kak waktu itu aku kerja magang di Jerman misalnya. Boleh teman-teman, karena kan maksimalnya 12 bulan. Atau nih, waktu itu kan aku exchange Kak, cuma 6 bulan sih, 1 semester. Kan kurang dari 12 bulan tuh, boleh teman-teman. Jadi asalkan tidak melebihi dari 1 tahun dalam 5 tahun terakhir, teman-teman boleh banget join di beasiswa ini. Boleh lanjut teman-teman ke slide selanjutnya. Gampang banget ya teman-teman ya, syaratnya cuma gitu doang Kak. Iya, sungguhan. Gitu aja. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Duitnya berapa duit nih dari yang didapat? Banyak banget yang DM waktu itu, juga sampai sekarang itu masih banyak yang tanya dapat duitnya berapa duit, kemudian beasiswanya apakah full atau tidak. Aku kasih jawaban ya teman-teman. Sebenarnya mau dibilang full atau tidak, aku nggak bisa jawab. Karena menurutku itu sih full aja. Karena kalau dibilang nggak full juga tergantung gaya hidupnya teman-teman selama di sana. Karena lagi-lagi Erasmus ini kan dana hibah ya teman-teman. Jadi karena sistem beasiswanya dana hibah, jadi duitnya itu dikasih di depan teman-teman. Nah, aku bahas satu-satu nih untuk S2. Nah, jadi kalau teman-teman searching di internet gitu ya, berapa sih biaya beasiswa kuliah untuk warga non-Uni Eropa di sana? Rata-rata pasti adalah 18.000 euro. Boleh dikali, teman-teman. Sekarang euro sekitar 16.000 something. Jadi, ya silahkan dikali sendiri ya, teman-teman, berapa. Dan memang sih biaya untuk kuliah untuk warga non-Uni Eropa itu lebih mahal daripada local European Union. Kalau lokal sih biasanya cuma 1.000 atau 2.000 something euro untuk 1 tahunnya. Memang jauh lebih murah. Karena kan mereka bayar pajaknya mahal, teman-teman. Kemudian ada mereka itu biaya-biaya yang mahal lah biaya hidup di sana, tapi mereka itu sebanding dengan yang mereka dapat. Nah, kita bersyukurlah dengan beasiswa ini, semua biaya itu tercover, teman-teman. Jadi, yang pertama untuk S2, itu semua biaya tuition fee itu ditanggung sama Uni Eropa, teman-teman. Yang
jumlahnya ribuan euro itu. Jadi nggak perlu dipikir teman-teman, waduh nanti aku kuliahnya gimana nih, biayanya ngaturnya gimana. Tenang teman-teman, biayanya untuk tuition fee itu sudah otomatis dibayarkan sama pihak European Union. Jadi teman-teman nggak usah pusing untuk bayar kuliahnya. Paling nanti teman-teman pusingnya di imigrasi, di dokumen kependudukan, kemudian di registration, itu pusing pasti teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semuanya totally worth it. Kemudian biaya yang dapat lagi yang kedua adalah living allowance per bulan. Per bulannya itu kita dapat 1.000 euro teman-teman. Kalau untuk EMJMD lumayan sih teman-teman. Untuk biaya hidup sih tergantung negaranya juga. Nanti bahas di belakang aja ya kalau sharing yang biaya hidupnya. Aku jelasin ininya dulu. Kemudian travel allowance. Nah ini teman-teman yang bedain dari beasiswa lainnya. Kalau beasiswa lain kan ya udah lu kuliah aja. Kalau di Erasmus Mundus EMJMD enggak teman-teman, lu disuruh jalan-jalan. Bayangin, lu kuliah disuruh jalan-jalan. Kapan lagi guys? Dikasih duit lagi. Nah 1 tahun itu dikasih 3.000 euro teman-teman. Jadi bisa dibayangin, di-convert aja berapa 3.000 dikali kurs sekarang 16.000 ya itu sendirilah, malas ngitung ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh 1 tahun disuruh jalan-jalan teman-teman. Jadi tapi itu annually ya tuh teman-teman, nggak 1 bulan. Enak banget kalau tiap bulan disuruh jalan-jalan. Jadi 1 tahunnya itu dikasih 3.000 euro. Jadi nanti teman-teman itu bisa gunakan. Biasanya sih teman-teman waktu itu teman-temanku itu ada yang pulang, ada yang balik, kemudian terus balik lagi ke negara asal. Tapi kalau aku sih waktu itu nggak pulang ya teman-teman, ngapain? Jadi ya udah jalan-jalan aja gitu. Terus sempat puji Tuhan ke beberapa negara. Jadi lumayan banget teman-teman. Atau teman-teman tabung nih, bebas. Jadi kalau Uni Eropa itu bebas beasiswa ini. Jadi duitnya dikasih ya udah, nggak ada LPJ-LPJ-an kayak beasiswa sebelah kan ada ya teman-teman. Setiap tahun itu harus bikin kayak LPJ segala macam, kemudian duitnya ini dibuat apa. Nah kalau Erasmus Plus itu enggak teman-teman. Jadi benar-benar duit yang dikasih ya udah lu kelola dengan baik. Makanya ada julukan kalau di sana ya teman-teman di Eropa itu, oh kamu anak Erasmus ya, wah kamu anak party nih pasti. Karena anak-anak yang dapat beasiswa di situ dengan anak-anak Erasmus itu pasti kerjaannya itu jalan-jalan mulu. Ya bukan berarti nggak belajar teman-teman, tetap kita kuliah, tetap kita bikin tugas penelitian segala macam itu tetap. Cuman pasti dibilang banyak duit karena emang beasiswanya puji Tuhan itu sangat banyak teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kita dapat settlement allowance. Settlement allowance ini apa? Nah adalah mungkin teman-teman lebih kenal dengan nama biaya kedatangan nih teman-teman. Mungkin ya biaya orientasi. Jadi ketika pertama kali teman-teman datang ke negara itu, ke Eropa, teman-teman dikasih bonus 1.000 euro. Ya mungkin teman-teman butuh beli bantal, mungkin teman-teman butuh beli termos, beli rice cooker, atau gimana, teman-teman nggak tahu butuh apa, itu dikasih sama Uni Eropa teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung per bulan, teman-teman itu cukuplah untuk biaya hidup. Bahkan sampai nabung-nabung tuh bisa banget teman-teman, tergantung gaya hidupnya teman-teman tuh seperti apa. Ya, jadi pintar-pintar nabung aja teman-teman. Untuk S3 itu sama juga. Dapat tuition fee, living allowance, travel allowance, settlement semuanya dapat sama purchase. Cuman yang membedakan adalah living allowance-nya. Kalau S2 dia dapat 1.000 euro per bulannya, kalau S3 dia lebih banyak dikit, 1.600 euro per bulannya. Ya, bedanya itu doang. Terus kalau untuk yang kunjungan dosen tadi, yang penelitian, itu lebih mantul lagi, teman-teman. Itu satu orangnya, itu dapatnya 14.800 euro untuk 3 bulan maksimal. Dan itu dihitung secara, nanti aku nggak tahu sih detailnya gimana mereka hitungnya. Setahu aku sih kalau misalnya penelitian cuma 2 bulan, berarti 3 kali 14.800, kalau nggak salah gitu proporsi. Setahuku sih gitu, tapi lumayan juga sih. Jadi mungkin diinfoin ke teman-teman dosen, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen, boleh dicoba Bapak Ibu untuk nyoba yang namanya visit ke sana. Lumayan juga Bapak Ibu. Ya, lanjut ke next slide. Oke. Suka banget ya orang Indonesia tuh suka banget kalau bahas benefit dan keuntungan, cuan tuh suka banget orang Indonesia. Nggak apa-apa, saya kasih tahu. Jadi apa pertama teman-teman? Meningkatkan kemampuan interpersonal pasti. Waktu itu aku sendirian ya teman-teman, di batch aku yang dari Indonesia, di negaraku maksudnya, itu cuma aku doang. Jadi aku nggak punya teman dari Indonesia sama sekali. Jadi aku di situ benar-benar belajar banyak hal. Yang dulunya aku malas masak, mau nggak mau harus masak. Bukan mau nggak mau sih, karena nggak cocok aja sama lidahnya. Jadi
ya udah aku masak gitu ya teman-teman sama taste aku gitu kan. Jadi aku setiap hari tuh harus masak. Jadi interpersonal kayak saya tuh aku tuh lebih mandiri, aku lebih bisa survive, aku lebih terbuka, aku lebih bisa engage sama teman-teman yang dari berbagai macam negara dan suku bangsa. Jadi aku benar-benar pengalaman yang nggak akan terlupakan seumur hidup aku. Jadi aku benar-benar ngeblend kayak awalnya tuh aku minder teman-teman kayak aduh I'm the only Asian here. Kemudian kita tahu waktu itu stigma aku adalah orang white skin people itu akan underestimate Asian. Kayak, aduh, bisa nggak ya aku survive? Ternyata setelah aku kenalan sama teman-teman di dormitory, kemudian aku kenalan sama teman-teman satu kelas, ternyata nggak juga. Ternyata mereka tuh asik juga gitu loh. Dan bahkan stigma orang Indonesia yang mengatakan, oh, orang sana itu lebih luar biasa daripada kita, kita tuh nggak lebih dari mereka. Sorry to say guys, itu adalah mental terjajah. Aku harus tegas mengatakan ini, jangan sampai kita punya mental seperti itu. Kalau kita masih punya mental yang seperti itu, yang mengatakan, oh white skin people itu lebih hebat, mereka lebih luar biasa, lebih canggih, sorry to say, kamu masih terjajah teman-teman. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran itu teman-teman. Kita itu sama mereka. Jadi enjoy aja gitu. Jadi jangan sampai kita itu merasa kayak minder, kemudian aduh aku nggak sehebat dia, enggak teman-teman. Kita tuh sama, semuanya tuh sama. Yang membedakan kita tuh cuman ya udah suku kita, bangsa kita, agama kita, mungkin ras kita. Hanya itu aja yang bedain, selebihnya itu sama. Makanya kita tuh nggak ada yang beda, kita semua tuh sama ya teman-teman. Kita harus maju sebagai anak-anak Indonesia gitu ya teman-teman. Aku memotivasi teman-teman. Jadi banyak hal yang aku dapetin, kayak aku lebih percaya diri, aku lebih cinta dengan negara aku, kemudian aku lebih percaya dengan potensi yang ada di diri aku sendiri. Jadi itu benar-benar mengasah skill yang di dalam yang sebenarnya nggak kita tahu teman-teman. Ternyata oh setelah kita hidup sendiri di sana, aku ternyata punya ini loh yang ternyata selama ini aku nggak tahu. Nah itu teman-teman taunya gimana? Berangkat aja. Jadi teman-teman harus ngerasain dulu di sana baru teman-teman bisa ngerasain seperti apa yang interpersonal apa yang teman-teman ternyata punya, tapi teman-teman nggak tahu. Itu teman-teman harus asah. Ya. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya kuliah di universitas yang berbeda. Sudah aku jelasin ya tadi ya. Karena Erasmus itu harus wajib dan kudu kuliah di minimal 2 atau 3 negara yang berbeda ya teman-teman. Nggak boleh cuma satu. Enaknya itu. Kemudian meningkatkan kemampuan bahasa asing lain atau Eropa. Nah, for your information nih teman-teman, mungkin teman-teman di sini kayak aku, waktu aku berangkat, sekalipun standar minimum bahasanya sudah memenuhi, tapi aku tuh masih ada mindernya teman-teman. Kayak, aduh bisa nggak ya aku berbahasa Inggris, bisa nggak ya bahasa Inggris ini dimengerti sama teman-teman di sana. Ternyata teman-teman, setelah aku datang ke sana, mereka itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ternyata mereka itu masih, mungkin teman-teman pernah dengar kayak orang Eropa itu tidak fanatik agama tetapi fanatik bahasa. Mungkin teman-teman pernah dengar itu. Ternyata itu totally agree teman-teman aku dengan statement itu. Jadi di sana itu sekalipun mereka itu bisa bahasa Inggris tapi ternyata nggak jago-jago banget. Gitu. Jadi mereka tuh kadang malah ada temanku waktu itu yang satu batch itu kan dari Perancis, dari Rusia, sama dari mana ya yang nggak jago-jago banget itu dari Spanyol. Itu mereka tuh kayak bingung bahasa Inggrisnya ini tuh bagaimana ngomongnya, kayak lah terus lu ngapain di sini. Ternyata setelah aku kulik-kulik ternyata emang ya itu adalah normal gitu. Jadi justru aku ingin memotivasi teman-teman kita di Indonesia itu kemampuan bahasa Inggrisnya itu jauh lebih baik teman-teman daripada teman-teman kita yang di sana. Jadi yang jago bahasa Inggris di sana itu cuman orang Inggris, Ireland, sama Belanda, setahu aku, yang benar-benar oke banget bahasa Inggrisnya. Selebihnya sih ya sama kayak kita, yang bahasa Inggris yang dipelajari gitu. Karena kan mereka bukan native English. Karena kan setiap negara di sana kan punya bahasanya masing-masing. Jadi sama, mereka tuh sama kayak kita, yang sama juga belajar bahasa Inggris sampai hari ini gitu. Jadi nggak usah takut teman-teman. Dan malah kalau teman-teman ini yang membedakan lagi dari Erasmus dengan yang lain, ketika kita nanti wisuda, lulus, selesai, itu pasti kan kita ngisi kayak evaluasi program. Itu ada yang unik di salah satu kolom pertanyaannya adalah apa namanya, bahasa apa yang kamu pelajari selama studi di sini. Kayak wow, kayak unik banget gitu menurut aku. Kayak ternyata mereka itu nggak melulu tentang studi, tapi mereka itu sangat mendukung yang namanya
budaya Eropa ini dikenal dunia, yang seperti aku sampaikan di awal tadi. Jadi aku tuh ditanya, selama kamu join Erasmus ini, kamu bisa bahasa apa aja selain English dan juga bahasa lokal yang di negara kamu. Waktu itu aku tulis, aku bisa bahasa Turki dikit akhirnya, bahasa Serbia bisa dikit, bahasa Rusia bisa dikit, bahasa Belanda bisa dikit. Jadi tuh bener-bener kita itu selama di sana tuh kita jadi kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh bisa belajar banyak hal, nggak hanya tentang ilmu, tapi kita bener-bener belajar tentang culture-nya juga gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang keempat, mendapatkan ijazah double degree, multiple degree, atau joint degree. Nah, ini lagi-lagi yang membedakan Erasmus Plus. Buset, Joshua, ini marketingnya Erasmus banget ya, jelas. Karena aku merasakan apa yang aku rasakan, jadi aku harus membagikan ke teman-teman semua. Jadi, kalau misalnya teman-teman itu ijazahnya cuma satu, teman-teman ya. Misalnya ijazah teman-teman kan satu gini ya, terus kemudian ektornya itu tanda tangan di bawah sini itu cuma satu. Nah, EMJMD nggak gitu teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi di depan, kalau teman-teman misalnya nih kuliah di 3 kampus yang berbeda, maka aktornya itu tiga-tiganya itu tanda tangan di sini semua teman-teman. Nanti aku kasih lihat gambarnya. Enak nggak? Enak teman-teman. Kemudian selanjutnya, tanpa ikatan dinas, yoi ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Tanpa ikatan dinas. Berbeda dengan beasiswa-beasiswa lainnya yang mewajibkan setiap awardee-nya untuk pulang ke negara lain, ke negara asalnya. Erasmus Plus sama sekali tidak mengikat itu, teman-teman. Jadi misalnya nih, teman-teman, cantol nih waktu kuliah sama anak Itali misalnya, yang cewek-cewek nih biasanya, ini kebanyakan sih cewek-cewek sih yang kasus kayak gini. Aduh, pacar aku anak Itali, aku mau kawin aja deh di sini. Boleh, teman-teman, boleh banget. Aku mau ganti warga negara, boleh, bebas. Tapi kalau aku sih nggak mau, teman-teman. Bebas, teman-teman. Jadi, teman-teman mau lanjut hidup di sana, mau kerja di sana, kemudian mau mengangkut orang tua dan keluarga teman-teman ke sana, itu boleh, teman-teman. Jadi, bebas banget. Teman-teman mau gimana, mau nggak balik ke Indo juga boleh, teman-teman. Atau baliknya 5 tahun setelah teman-teman wisuda, boleh, teman-teman. Jadi, nggak ada ikatan dinas sama sekali, dan tidak ada kewajiban untuk itu. Terus, loh Kak, berarti aku nanti disuruh kerja di Uni Eropa? Enggak, teman-teman. Nggak disuruh jadi PNS-nya Eropa kok. Tenang, tenang. Tidak ada kebijakan seperti itu. Jadi, bebas banget. Ini adalah beasiswa yang benar-benar murni hibah, teman-teman. Jadi, nggak ada yang namanya paksaan atau feedback yang harus diberikan, nggak ada. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu juga. Bisa studi sambil tamasya. Betul banget, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman, apalagi dapat per tahunnya dapat 3.000 euro ya, teman-teman. Kalau aku sih saranin teman-teman, jangan ambil kuliah yang setahun, ambil yang 2 tahun. Biar dapat 6.000. Jadi, biar duitnya makin banyak. Nggak, canda. Jadi, ya, tapi kalau aku pribadi sih, aku akan ambil yang 2 tahun sih, teman-teman. Karena apa? Karena kesempatan untuk menabungnya lebih banyak, teman-teman. Jadi bisa jadi sampai tamatnya itu benar banget, teman-teman. Jadi tanya deh ke teman-teman awardee. Jadi kalau kita sharing gitu ya, teman-teman, sesama alumni Erasmus kan kita tuh ada. Jadi setelah kita lulus ya, teman-teman, kita tuh secara otomatis langsung kayak masuk ikatan alumni Erasmus gitu, teman-teman. Baik yang internasional maupun yang regional di Indonesia. Dan itu semua terregister, teman-teman, resmi. Dan kita tuh di Jakarta sebelum pandemi ya, teman-teman, kita tuh setahun sekali bulan Juni itu ngumpul di Mandarin Oriental di Bundaran HI. Sekaligus kita upacara seremoni adik-adik kita yang mau berangkat, plus kita itu sharing session sesama alumni. Dan ternyata mereka itu nggak ada satupun anak Erasmus yang nggak jalan-jalan, teman-teman. Jadi itu benar, dan itu emang tujuannya Erasmus memberikan beasiswa itu, teman-teman. Jadi Erasmus tuh kepengen setiap awardee-nya itu bisa keliling Eropa untuk apa? Untuk belajar budaya mereka, untuk melihat something great hidden gem yang ada di sana. Jadi memang tujuannya itu, teman-teman. Supaya apa? Ketika teman-teman lulus, tujuannya adalah kita sebagai alumni itu bisa menceritakan Eropa itu seperti ini, begitu. Ya, karena ya ada unsur politiknya lah ya, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih, selama teman-teman bisa ambil positifnya, pasti bisa, gitulah ya, teman-teman, untuk menikmati. Next slide, sebelum kita ke sesi Q&A, tinggal dikit sih slide aku. Nah, ini contoh ijazahnya. Kelihatan nggak, teman-teman? Ini teman aku ya, namanya Evan Mufahid. Itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kayaknya dia yang program zaman dulu banget nih, yang banyak. Nah, jadi dia itu
tertulis semua. Misalnya di kampus A, B, C-nya kan tulis semua. Nah, terus ini pertanyaannya, ada sempat yang banyak ditanyain adalah, terus gelarnya gimana nih? Masternya jadi banyak dong. Nah, misalnya nih teman-teman, jawabannya adalah teman-teman hanya pilih satu, teman-teman. Misalnya nih teman-teman dari 3 kampus yang berbeda, mereka menawarkan 3 gelar kan masing-masing. Jadi satu. Teman-teman pilih salah satu mana yang jadi gelar teman-teman. Tapi ijazah teman-teman tetap diakui nih, tetap diakui lulusan dari 3 kampus ini. Cuman gelarnya teman-teman cuma bisa milih satu. Tuh, Kak, berarti gimana dong? Di CV kita boleh ditulis 3-3-nya nggak? Di kampusnya boleh banget. Jadi keuntungannya itu kan Erasmus adalah kita sekali studi, tapi bisa langsung dapat 3 kampus. Wih, mantul nggak tuh? Bayangin, kayak misalnya teman-teman satu kali S1, langsung dapat di UI, ITB, UGM. Nah, kan mantul gitu. Nah, Erasmus tuh gitu. Jadi, sekali kuliah langsung dapat 3 kampus yang berbeda. Cuman gelarnya emang cuma milih satu, teman-teman. Cuman saranku, pilih gelar yang paling panjang. Wih. Biar kelihatan pintar aja sih. Tips and trick dari aku. Next. Lanjut ke slide selanjutnya. Kayaknya udah habis ya? Atau ada lagi? Oh, ini cara mendaftarnya nih, teman-teman. Nah, berbeda dengan beasiswa yang lain, Erasmus Plus memperbolehkan untuk daftar di 3 konsorsium, teman-teman. Misalnya, aku mau belajar tentang studi wisata, kemudian aku belajar teknik lingkungan, kemudian aku belajar tentang pendidikan. Itu boleh, teman-teman, daftar di 3 konsorsium yang berbeda, cuma nanti yang lolos cuma satu ya, teman-teman. Jadi, mana yang terbaik itu akan lolosnya ke situ. Kemudian, ini yang menjadi banyak kesalahan yang terjadi, teman-teman. Kebanyakan teman-teman itu cuman kirimnya itu ke kampusnya, ke Uni Eropanya. Kirimnya itu ke kampusnya ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah kirim. Jadi nanti kalau teman-teman buka websitenya EMJMD, itu akan langsung didirect ke websitenya konsorsium. Nah, ngirim segala dokumen, segala macamnya, itu jangan ke Uni Eropanya, tapi ke kampusnya atau ke konsorsiumnya. Jadi jangan salah kirim. Kebanyakan itu mereka, kalau aku dengar cerita dari pendahulu-pendahuluku, itu banyak yang bilang, oh aku nggak dapat info, aku nggak dapat email balasan, karena ternyata salah kirim. Kirimnya ke Brussels, ke Uni Eropanya. Itu sangat disayangkan, teman-teman. Seharusnya teman-teman bisa keterima, tapi ternyata nggak keterima karena hanya salah kirim dokumen. Kan risky sekali. Gitu ya, teman-teman. Jadi make sure ngirimnya jangan salah. Kemudian tes wawancara telepon atau Skype tanpa tes tertulis. Nah, yang membedakan dari beasiswa yang lainnya, teman-teman, mostly Erasmus tidak ada tes tertulis. Bahkan sama sekali nggak ada deh, kayaknya semuanya nggak ada deh. Jadi aku juga nggak ada sih waktu itu. Jadi benar-benar cuma murni interview. Waktu itu sih aku live interview. Jadi cuma interview doang. Malah ada yang benar-benar nggak pakai interview, teman-teman. Murni cuma pakai motivation letter-nya. Jadi ini sungguh-sungguh kesempatan yang luar biasa sih, teman-teman. Menurut aku adalah kesempatan yang baik. Jadi ayo manfaatkan kesempatan ini secara luar biasa ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu melewati kesempatan yang kayak gini-gini. Nah, dokumennya apa aja, teman-teman? Teman-teman bisa screenshot, ada formulir aplikasi, kemudian CV. Nah, CV-nya ini nggak bisa sembarang CV, teman-teman. CV-nya harus pakai CV Europass. Itu CV-nya kayak gimana? Jadi adalah CV standar dari Uni Eropa. Dan itu adalah pakemnya mereka. Kalau nggak pakai itu, pasti nggak keterima. Jadi googling aja, teman-teman. Kemudian ijazah dan transkrip, kemudian surat motivasi atau motivation letter, kemudian recommendation letter dari bos atau dari dosen atau dari siapapun yang reputable, kemudian sertifikat kemampuan bahasa, kemudian dokumen tambahan atau tergantung konsorsiumnya. Dan jangan lupa semuanya ini harus diterima sebelum tanggal waktu atau deadline-nya. Jadi kalau misalnya deadline-nya 20 Juni, jangan dikirim 20 pagi atau 19-nya. Karena kita nggak tahu kan, kita ada gangguan koneksi atau apa. Dan jangan lupa, kita punya perbedaan waktu ya, teman-teman, antara Indonesia dan juga di sana. Jadi itu daripada kita riskan, mending kalau saranku itu H-7 maksimal banget harus udah disubmit. Karena apa? Takutnya kita nggak tahu kan, misalnya ada gagal koneksi internet atau tiba-tiba ada dokumennya hilang segala macam. Nah, itu kita meminimalisir kayak gitu-gitu. Dan jangan lupa semuanya itu in English. Jangan sampai kita mengirimnya ijazah
oh ijazah langsung di-scan, dikirim. Ya nggak salah sih, tapi kan mereka nggak ngerti gitu loh teman-teman. Jadi usahakan semuanya sudah ditranslate dalam bahasa Inggris. Next slide. Ini aku sampai jam berapa ya? Takutnya kebanyakan ngomong, ternyata udah habis nih waktuku. Oke, nah ini timeline-nya. Ini kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Jadi open registration-nya itu bulan Oktober sampai Desember. Mereka itu 3 bulan selama open recruitment-nya. Kemudian dari Desember sampai Februari itu dokumen mulai diseleksi. Kemudian, nah dari harap cemas tuh dari bulan April sampai Mei itu mulai tuh biasanya itu digodok di Brussels di kantor pusat. Apakah siapa aja nih dalam satu konsorsium ini yang lolos siapa aja. Kemudian di bulan Mei sampai Juni nih biasanya teman-teman itu mulai diumumkan di email. Nah, siapa aja nih yang lolos gitu ya, kayak gitu. Kemudian bulan Agustus sampai September itu departure-nya teman-teman. Gitu. Dan sebelum keberangkatan sih biasanya kita ngumpul dulu di Jakarta sama teman-teman alumni, kakak-kakak alumni, kemudian banyak dah gitu di sebelum pandemi sih gitu. Cuman kemarin temanku, adik kelasku sedih banget sih online gitu wording-nya. Jadi nggak apa-apa sih. Semoga pandemi ini segera berakhir ya teman-teman. Next slide. Nah, ini media kita, teman-teman. Boleh di screenshot. Tapi saran aku sih langsung DM di erasmusplus.id, teman-teman, di Instagram. Nanti teman-teman kakak-kakak alumni juga kantor perwakilan di Indo akan bantu jawab. Gitu. Atau DM ke aku juga boleh, teman-teman. Instagram aku. Oke. Thank you, teman-teman. Boleh di next slide. Kayaknya udah habis sih. Oke, sekarang kalau dari aku sih itu aja sih, teman-teman. Semoga membantu ya, teman-teman. Informasi dari aku. Good luck semuanya. Jangan takut bermimpi, kejar mimpi teman-teman. Karena nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Aku pun gagal berkali-kali sih, teman-teman. Dulu aku 6 kali deh kayaknya baru dapet. Temanku ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Tergantung semuanya. Tergantung teman-teman sejauh mana mau ngejar itu. Thank you, teman-teman. Aku balikin ke host ya. Oke, makasih banyak Kak Joshua atas pemaparan Sama-sama. tentang beasiswa Erasmus Plus. Dan aku lihat nih dari chatbox-nya udah banyak banget nih pertanyaan Kak dari teman-teman yang luar Waduh, biasa emang. nggak apa-apa. Mengutip dari perkataan Kak Joshua, jangan berhenti buat mengejar cita-cita kalian. Kejar sampai dapat. Jangan takut buat mengejar cita-cita. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau mengejarnya. Tuh, Gitu Kak Joshua. Nah, ini kan Kak Joshua tuh. udah maparin banyak banget nih. Pasti Kak Joshua capek haus. Mungkin Kak Joshua bisa istirahat terlebih dahulu dan aku akan memberikan video tentang Coach Potato kepada teman-teman. Oke, aku langsung nyalain videonya ya. Kak Joshua bisa istirahat terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang amat sangat luar biasa dari teman-teman. Oke, aku itu dulu ya teman-teman. Apakah sudah terlihat teman-teman share screen saya? Yang sudah berhasil mendapatkan global experience di luar negeri. Oke, apa sih programnya OSC Batch 5 itu? Yuk kita simak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang online scholarship coaching batch kelima. Apa sih online scholarship coaching itu atau yang biasa disingkat dengan OSC? Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi beasiswa kamu itu ditolak. Nah, beberapa di antaranya adalah tujuan yang tidak jelas, juga pilihan yang tidak relevan, persiapan yang dadakan, kayak goreng tahu bulat, dan tidak ada yang memproofread aplikasi kamu. Nah, jadi OSC akan membantu kamu mempersiapkan diri dalam program pembimbingan untuk mendaftar beasiswa. Jadi dalam program ini, kamu akan di-match dengan seorang mentor yang memiliki kesamaan tujuan, pengalaman hidup,
dan juga nilai-nilai yang kalian pegang. Program ini lebih dari sekedar persiapan beasiswa. Ini tentang self-transformation, character building, dan capacity building. Bahkan lebih dari itu, ini tentang shaping your life goal, karena kamu akan banyak berdiskusi dengan mentor dan teman-teman yang memiliki impian yang sama ya. Jadi kamu mungkin akan lebih banyak ide dan insight terkait goal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kita sudah pernah melakukan program ini. Program ini sudah berjalan selama 4 batch dan saat ini congratulations untuk kalian semua karena kita sedang membuka batch kelima. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari program ini? Silakan kalian yang jawab. Nah, jadi online scholarship coaching batch kelima ini itu akan berlangsung selama 6 minggu dari 3 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalau kalian ingin mendaftar, silahkan daftar di link ini dan penutupan pendaftarannya adalah 30 Juni 2021. Apa sih yang akan kamu dapatkan selama program ini? Yaitu ini, sebanyak ini, yes, sebanyak ini. Akan ada initial meeting, personal branding, curriculum vitae, midterm gathering, essay writing, reference letter, interview simulation, dan tentunya viral meeting. Nah, bahkan nggak hanya modul, materi, recordings, dan juga mentor yang akan membimbing kamu juga akan mendapatkan handbook yang bisa kamu bawa pulang. Nah, dan yang jadi highlight juga itu adalah personalized consultations. Karena nanti kamu akan memiliki sesi konsultasi yang sangat kamu butuhkan dari mentor yang benar-benar sesuai dengan feedback yang kamu butuhkan dan aplikasi yang kamu persiapkan. Kemudian, ini adalah skema coachingnya. Kita punya 2 kelas, yaitu regular class sama private class. Kalau regular class, itu akan ada 1 mentor yang membimbing 3-5 mentee. Sedangkan di private class, itu 1 mentor akan membimbing 1 mentee. Nah, itu silakan kalian bisa memilih sendiri. Kalian mau ikut regular class atau yang private class. Ini adalah successful mentee yang pernah kita bimbing lewat online scholarship coaching. Kita ada award di LPDP, Erasmus Plus, Chevening, Wisely, dan juga Kemenristek Dikti. Nah, ini adalah beberapa lembaga yang pernah kerjasama bareng kita. Dan untuk kamu yang masih penasaran banget dan serius ingin mendapatkan beasiswa, kamu bisa apply dan menjadi bagian dari online scholarship coaching batch kelima. Nah, kalau kamu masih penasaran nih dan punya beberapa pertanyaan, kamu bisa email Coach Potato, atau kamu juga bisa kontak Rizal, atau kalian juga bisa hubungi kita via Instagram di @coachpotatoid. Nah, untuk kamu nih yang serius pingin banget kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jangan ragu lagi untuk hubungi kita karena kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Oke semuanya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga sukses dan sampai ketemu di OSC batch kelima. Bye. Halo semuanya, selamat datang di Coach Potato Indonesia. Oke, baik. Jadi itu teman-teman. Jadi Coach Potato merupakan social enterprise yang fokus kegiatannya merupakan capacity building untuk memberikan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini tentang global experience. Nah, salah satu kegiatan dari Coach Potato merupakan OSC tadi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin atau serius buat mengejar beasiswa bisa gabung di OSC dari Coach Potato, di mana penutupan pendaftarannya pada tanggal 30 Juni. Dan OSC ini dimulai pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisa menghubungi CP yang tertera atau di DM IG dari Coach Potato yaitu coachpotato.id. Nah, langsung saja ya teman-teman. Kak Joshua sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman? Boleh. Oke, langsung saja aku bacakan pertanyaannya ya, Kak. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak. Ini banyak banget, Kak, yang tanya masalah dari Kak Yoda dan Kak Vinanda. Kalau pertanyaan tentang persiapan dan tips trik dan juga kendala-kendala apa sih ketika Kak Joshua mendaftar di beasiswa Erasmus dan juga
orang yang seperti apa sih yang dicari oleh beasiswa Erasmus Plus ini? Kayak gitu, Kak. Oke, kalau ditanya kendala mungkin bagi waktunya ya teman-teman. Karena kan ketika nulis motivation letter itu kan nggak bisa kita nulis kemudian selesai gitu aja kan ya teman-teman. Jadi aku waktu itu harus bagi waktu, kemudian cari waktu untuk nulis, kemudian cari mentor aku yang bisa nge-review proofread buat motivation letter aku. Kayak tadi yang disampaikan sama Coach Vito itu ini bagus banget teman-teman. Kayaknya Coach Vito ini luar biasa gitu loh. Jadi bagi waktunya sih teman-teman kalau aku, karena waktu itu banyak aku lagi sekolah juga, terus lagi ada kerjaan gitu, jadi aku harus bagi waktunya. Jadi kesusahanku di situ sih. Sama kalau sebenarnya yang dicari itu yang seperti apa, jujur nggak tahu teman-teman. Jadi kalau kita diskusi sama alumni-alumni itu yang dicari yang seperti apa, kita jujur nggak tahu teman-teman kalau ditanya. Karena apa? Karena benar-benar yang dinilai sama Erasmus adalah dari motivation letter-nya teman-teman. Jadi kalau aku boleh kasih tips and trick ya teman-teman, di motivation letter itu adalah kesempatan teman-teman untuk menceritakan siapa teman-teman dan kenapa teman-teman layak untuk dapat beasiswa Erasmus+. Biasanya yang disukai oleh Uni Eropa itu adalah ketika teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman itu interest untuk belajar di sana. Contoh misalnya, saya Joshua dari Indonesia, di negara saya, ceritain, negara saya adalah negara yang berkembang, teknologinya masih belajar segala macam, bla bla segala macam. Saya melihat Belanda yang sudah terbukti sejak ratusan tahun, berabad-abad, memiliki teknologi dam yang sangat baik. Saya tertarik untuk belajar itu di sana, dan saya ingin menerapkan itu kemanapun saya pergi saat lulus nanti. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, teman-teman tunjukin gimana caranya supaya teman-teman itu menarik dan panitia itu bisa melihat, oh ini nih yang layak dikasih gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus unik dan berbeda. Ada baiknya teman-teman punya mentor-mentor yang bisa memberikan masukan dan juga ngecek buat setiap apa yang teman-teman siapin. Gitu sih teman-teman kalau dari aku. Baik, terima kasih. Dari teman-teman, apa ada pertanyaan lagi dari Kak Yoda atau yang lain mengenai tips, trik, dan juga kendala? Oke, sepertinya sudah cukup jelas, Kak. Kalau dari highlight-nya emang kita harus unik gitu ya, punya sesuatu yang berbeda Betul. dari orang lain kayak gitu. Harus punya yang beda. Oke. Ini aku mau ingetin kepada teman-teman buat screenshot atau foto acara ini dan juga tag IG Coach Potato di coachpotato.id dan juga bisa tag IG Kak Joshua juga. Nanti akan saya tulis di kolom chat ya untuk IG Coach Potato dan Kak Joshua untuk bisa di story di IG dan juga akan diambil 3 pemenang mendapatkan voucher gratis sebesar 50.000 teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya Kak, dari ini pertanyaannya ada 3 pertanyaan nih Kak. Dari Kak Niti Bagus. Terima kasih atas pemaparan dari Kak Joshua dan cukup membuka insight saya. Izin bertanya Kak, yang pertama, jadi studi yang diambil apakah harus linear untuk univ yang berbeda? Yang kedua, apakah untuk EMJ-MD diwajibkan untuk mencari supervisor dan membuat paper yang harus dipublikasikan seperti Sinta Jurnal? Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk mendapatkan konsorium yang tadi sudah dijelaskan? Terima kasih Kak Joshua. Oke, aku jawab ya teman-teman. Jadi, apakah harus linear? Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung konsorsium ini apa. Jadi, konsorsium ini tuh program studi itu sendiri, teman-teman. Misalnya, pendidikan anak usia dini. Nama konsorsiumnya, misalnya. Jadi, satu konsorsium pendidikan anak usia dini itu tidak hanya di satu kampus, teman-teman. Tapi, terdiri dari 3 kampus yang berbeda. Dan itu satu konsorsium, satu program studi. Dan itu berkesinambungan. Jadi, bukannya kita pindah kampus, kemudian kita administrasi lagi, itu enggak, teman-teman. Tapi itu adalah benar-benar sudah satu kesatuan. Makanya di Erasmus Plus itu tidak mengenal sistem program studi. Kita mengenalnya sistem konsorsium, di mana konsorsium ini terdiri dari beberapa kampus yang program studinya, proyeknya sama. Proyeknya sama. Jadi, misalnya proyeknya konsorsiumnya adalah pendidikan anak usia dini, misalnya begitu. Nah, itu terdiri dari kampus A, B, C, D. Nah, kita wajib ke 4 kampusnya itu.
Jadi kita milihnya satu paket konsorsiumnya. Dan kita milih negara sama kampus itu nggak bisa random. Oh, aku mau di sini, di situ. Nggak bisa, teman-teman. Teman-teman bisa milihnya di konsorsiumnya. Nah, nanti di konsorsium itu, di mana kita bisa tahunya? Googling aja EMJMD di Google. Udah pasti langsung keluar. Itu nanti di-direct ke website-nya EMJMD. Nanti teman-teman bisa pilih tuh tahun berapa, kemudian program studi, konsorsium yang apa, kemudian di negara mana, itu teman-teman bisa pilih. Nanti jelas tuh di situ, kayak, oh ternyata di konsorsium A, saya semester satunya di Belanda, semester 2-nya di Finland, semester 3 di Denmark. Nah, itu teman-teman bisa kelihatan. Jadi teman-teman bisa pilih di situ. Ya. Dan apakah harus sudah punya supervisor? Jawabannya enggak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman daftar di Erasmus, teman-teman hanya pilih konsorsiumnya aja. Nanti teman-teman ikuti rules-nya di situ. Kayak misalnya daftar apa dulu, kemudian siapin dokumen apa, itu semuanya jelas banget teman-teman di situ. Jadi nanti teman-teman langsung klik aja EMJMD di Google, nanti teman-teman bisa langsung kelihatan tuh konsorsiumnya apa aja di situ. Nanti aku tulis di kolom komentar deh. Gitu, cukup menjawab nggak? Gimana dari Kak Niti Bagus? Apakah sudah cukup menjawab? Kalau misalnya kurang menjawab, nanti boleh DM aku deh, ya. Nah, itu. Cukup, Kak. Terima kasih, kata Kak Niti Bagus. Emang sudah jelas banget sih, Kak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Dari Kak Seren. Kak, tadi kan diceritain di awal kalau ada degradasi pemuda. Kan di sana nggak ada ikatan dinas. Boleh juga kalau mau lanjut stay di sana. Nah, kalau habis lulus mau cari kerja di sana, ada bantuan koneksi gitu nggak dari kampus buat dapat kerjaan di sana? Terima kasih. Mungkin Oke, Kak. Pertanyaannya bagus. Oke. Jadi di sana itu sedang degradasi generasi, teman-teman. Jadi anak muda di negara-negara yang notabene maju itu mulai menipis, teman-teman. Kayak sebenarnya nggak di Eropa aja sih, kayak kejadian itu terjadi di Rusia, fenomena ini tuh di Rusia, Jepang, Singapura, negara-negara Eropa itu sedang mengalami krisis pemuda. Jadi anak-anak mudanya di sana itu kan dulu banyak ya, tapi kemudian mereka nggak mau nikah, kemudian kalau nikah pun nggak mau punya anak, jadi itu nggak ada generasi, sedangkan usia mereka itu makin lama makin nambah. Nah, Eropa itu sedang bingung gitu loh, teman-teman. Makanya mereka tuh berpikir, gimana ya caranya supaya tetap banyak anak muda, karena kan mau nggak mau emang usia produktif kan usia muda, teman-teman. Nah, kalau misalnya mereka nggak mau punya anak, piramidanya kan terbalik, teman-teman. Terus kan bahaya kalau makin banyak orang tuanya. Nah, makanya mereka akhirnya berpikir sejak 20 tahunan, 10 sampai 20 tahun yang lalu, mereka berpikir gimana ya caranya supaya Eropa itu tetap anak mudanya itu stabil, piramidanya itu piramida yang Nisan yang kedua itu. Makanya mereka punya skema namanya dana hibah Erasmus. Mereka undang anak-anak muda dari negara yang non-Uni Eropa supaya mereka di-invite mau datang ke Eropa. Makanya mereka kasih duitnya banyak, disuruh jalan-jalan, disuruh belajar tentang Eropa, disuruh begini-begitu, dan dikasih fasilitas yang luar biasa. Dengan tujuannya mereka tuh ingin seakan-akan mencuri generasi. Sebenarnya jauh jahat sih, teman-teman, sebenarnya tujuannya. Cuman balik lagi ke teman-teman, kebijaksanaannya teman-teman bagaimana. Selama kita bisa ambil positifnya, ya ambil gitu, teman-teman. Ya, itu sekilas tentang degradasi generasi muda ya, teman-teman di Eropa. Nah, terus kalau habis lulus, nggak ada ikatan dinas, apakah kampus bantu? Tergantung kampusnya, teman-teman. Jadi, ada kampus yang membantu untuk cari kerja. Ada juga kampus yang enggak. Tapi, bersyukurnya di sana itu sebenarnya cari kerja itu gampang-gampang. Susah sih, teman-teman. As long as teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa bahasa lokal, sepertinya akan mudah-mudah saja gitu. Temanku juga banyak yang dapat kerja di sana, bahkan sekarang dia jadi permanent resident di sana juga ada, tapi tetap WNI statusnya. Itu banyak juga. Jadi terus juga bursa apa sih namanya? Bursa tenaga kerja, kayak bursa kerja itu banyak juga di sana. Jadi nggak usah takut sih teman-teman kalau misalnya mau kerja di sana. Selama skill kita mumpuni, selama kita punya skill bahasa, itu cari aja teman-teman. Pasti bisa sih. Gitu kan di sana juga banyak komunitas-komunitas sesama WNI ya teman-teman. Main-main aja, kumpul-kumpul di sana karena
pasti kan ada kan komunitas itu. Kita main ke KBRI tiap hari-hari besar, hari libur itu pasti ada kayak gitu-gitu. Jadi connection itu pasti ada. Jadi kayak aku waktu itu aku nggak cari malah ditawari, puji Tuhan teman-teman. Tapi aku memutuskan untuk pulang ke Indo tahun 2019 itu kemarin. Jadi ya nggak apa-apa tuh, balik ke teman-teman mau kayak gimana. Jadi rezeki itu udah diatur lah teman-teman. Nggak ada bedanya kok cari kerja di sana sama di sini gitu. Jadi sama aja gitu. Tergantung kitanya bagaimana di situ teman-teman. Semoga cukup menjawab ya Kak Seren. Oke, bagaimana Kak Seren, apa sudah menjawab? Sepertinya cukup menjawab, Kak. Jadi nggak perlu takut teman-teman. Jadi di sana itu bisa ada bursa, ada perkumpulan dari WNI juga. Jadi kita bisa memanfaatkan nih teman-teman kita, dan juga kemampuan kita juga harus diasah terus teman-teman, biar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Vinanda Sekartaji lagi. Another question dari saya Kak, karena di Erasmus per semester bisa beda negara dan ada negara yang nggak English speaking, how do you communicate with native in each country, kayak gitu Kak? Nah, bagus banget pertanyaannya. Oke, aku juga sekaligus menjawab pertanyaan aja. Ada yang nanya aku scroll, terus di sana sekolahnya pakai bahasa apa Kak? Tenang teman-teman, Erasmus pasti memberikan kelasnya di kelas internasional. Jadi deliverance-nya in English pasti, tesisnya juga in English teman-teman. Jadi nggak usah takut, semuanya in English. Cuman yang jadi challenge adalah ketika kita meet the local. Seringkali kalau kita jajan-jajan gitu ya di alun-alunnya, di food street segala macam kan seru gitu ya. Cuman kendalanya kadang bahasa. Gak usah takut juga sih teman-teman. Some of them itu mengerti kita itu bukan lokal, akhirnya mereka respect mau bahasa Inggris. Cuman some of them juga pasti fanatik, kayak nggak mau. You must try speak in our language, kayak ada gitu. Jadi aku punya experience waktu itu main ke rumah teman aku, papinya tuh bilang gini, lu kan kesini ya lu ngomongnya pakai bahasa kita dong, lu belajar gitu, dibencandain gitu, kayak oh masih ada yang kayak gitu. Cuman juga ada jenis orang yang nggak bisa bahasa Inggris kayak aku bilang tadi. Jadi kita beli kue atau beli snack gitu pakai bahasa isyarat, juga ada yang masih kayak gitu, atau pakai kalkulator. Cuman nggak segitunya juga sih teman-teman, nggak separah Jepang atau Korea yang benar-benar nggak bisa. Mereka tuh ngerti, cuman kadang itu balasnya itu bingung gitu loh. Kan sekarang ada teknologi Google Talks ya teman-teman, yang pakai Google Translate yang communication kan bisa juga pakai itu. Cuman biasanya kalau di kota-kota wisata kayak di Sibiu di Romania, terus di mana Amsterdam, di Tottenham, itu mereka bisa pakai bahasa Inggris tuh bisa. Tergantung tempatnya sih, dan nggak usah takut sih. Kan dari look kita kan kelihatan ya kita bukan orang Eropa gitu. Jadi mereka pasti memahami gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Cukup menjawab Kak. Ini ada pertanyaan nih Kak, dari Kak Asmaul Husna. Kak ingin bertanya bagaimana tips, ya udah Kak yang tadi tips trik, tapi ini lebih kayak persaingannya kayak gimana sih Kak pada tahun Kakak apply dari beasiswa Erasmus Plus-nya itu, ketat atau bagaimana kayak gitu? Oke. Ini termasuk pertanyaan yang selalu ada di kayak acara kayak gini. Ini ketat nggak sih? Ya namanya kompetisi pasti ya ketat teman-teman. Nggak ada kompetisi yang aku pasti menang gitu. Nggak ada teman-teman, namanya juga kompetisi gitu ya. Pasti hanya orang-orang terpilih yang menang gitu. Nah, ini mindset sih teman-teman. Aku mau bilang kita sebagai anak-anak Indonesia, janganlah kita punya itu mindset ya, aduh ketat nggak ya, aduh kalau aku gagal gimana. Jangan teman-teman, namanya kita kompetisi pasti kita harus punya mental, kita harus mau kalah, mau menang gitu teman-teman. Jadi di Erasmus ini kalau ditanya lagi jujur kita nggak tahu teman-teman. Seketat apa itu nggak tahu, karena memang benar-benar tertutup itu tim panitia seleksi. Cuman yang selama ini kita hasil sharing-sharing dari sesama alumni, terus sama teman-teman, sama orang-orang Uni Eropa, itu yang dicari itu memang setahu aku ya teman-teman, setahu kita juga hasil sharing itu adalah misalnya nih satu konsorsium itu diambil biasanya sih 20 sampai 30. Tergantung kebutuhannya dan juga kapasitasnya saat itu teman-teman. Dan setahu kita waktu itu satu batch kan itu 20 sampai 30. Itu negaranya pasti beda-beda teman-teman.
misal sudah ada orang Indonesia, pasti hanya satu orang. Tidak ada 2 atau 3 orang Indonesia, and vice versa. Tidak ada 2 atau 3 orang Rusia. Jadi pasti 20 orang itu diverse dari 20 negara yang berbeda. Atau kasus khusus, misalnya, emang nggak ada orang lagi, ya udah berarti dari Romania diambil 2 misalnya gitu, atau dari Indonesia diambil 2. Ada yang kayak gitu, tapi itu jarang banget teman-teman. Dan pasti satu batch itu mewakili setiap negara yang berbeda. Karena kembali ke goal-nya Erasmus tadi, untuk apa? Untuk belajar tentang keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, dan itu tadi. Jadi emang yang diharapkan dari Erasmus itu benar-benar diverse. Jadi kalau ditanya ketatnya gimana, kita juga nggak tahu teman-teman. Yang jelas kita harus siap teman-teman. Kita harus siap kalau menang seperti apa, kita kalau kalah nggak diterima seperti apa gitu. Jadi mental kita yang harus kita siapin ya teman-teman. Dan kalau misalnya gagal pun, don't worry gitu loh, masih ada next batch gitu loh, masih ada yang lain, masih ada beasiswa yang lain. Kalaupun masih aku mau tetap Erasmus karena dapat duit jalan-jalan tiap tahun, ya udah coba aja tiap tahun depannya lagi gitu. Karena kalau dari kita kalau kumpul alumni ya, setiap biasanya kita kumpul sebelum pandemi gitu, banyak yang tadi aku ceritain 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Jadi nggak usah takut teman-teman, jadi tetap dicoba aja gitu. Kalau masalah ketat nggaknya, ketat sih pasti ketat teman-teman. Orang seluruh dunia mau gimana nggak ketat gitu, apalagi applicant yang paling banyak itu dari India, Filipina, Vietnam. Itu saingan kita yang paling ketat. Indonesia malah sebetulnya nggak terlalu ketat sih, karena banyak yang nggak tahu ternyata tentang Erasmus ini. Nah sekarang kan teman-teman tahu, mungkin kekayatannya makin nambah. Jadi tetap semangat teman-teman. Jadi nggak apa-apa, semangat untuk dapat beasiswa gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Joshua, jawabannya Iya. emang super sekali nih. Kalau dari Kak Joshua ini berarti balik lagi ke teman-teman yang tadi pertanyaan awal, bahwasanya kita itu harus punya perbedaan dari yang lain biar kita bisa dipilih nih sama Erasmus Plus. Nah, ngomong-ngomong masalah kegagalan nih Kak, kegagalan apply beasiswa. Kak, ini ada pertanyaan nih yang nyambung dari Kak Fikri Rizky Firdaus, bahwasanya Kak, gagal 6 kali itu beasiswa apa aja, Kak? Berarti berapa tahun menyisihkan waktu untuk kejar S2-nya, Kak Wow. Joshua? Aduh, sampai lupa beasiswa apa aja ya. Waktu itu sempat yang paling dekat kayak Singapore Government Scholarship, pernah nyobain Singapura. Terus Turki pernah. Terus AFS Amerika pernah. Terus apa lagi ya? Aduh lupa deh, banyak deh pokoknya waktu itu. Pokoknya waktu itu yang goal ini Erasmus ini, puji Tuhan. Dan itu benar-benar bersyukur aja sih waktu itu akhirnya sampai aku tuh gini, nggak usah beasiswaan lah, ya udahlah nggak apa-apa lah di sini gitu. Tapi ternyata Tuhan masih kasih kesempatan gitu, dan aku bersyukur banget. Dan untuk spare berapa waktunya, berapa tahun ya? Kayak 4 tahun, 5 tahun deh gitu. Jadi nggak kehitung lah gitu. Aku udah sampai lupa jujur gitu. Ya, jadi kalau mau ditanya yang lebih lama dari aku, apakah ada teman-teman? Ada namanya Kak Andi kalau nggak salah. Dia sekarang lagi di Jerman Erasmus. Itu dia malah 6 tahun atau 7 tahun gitu. Kayak dia udah kerja sampai udah umurnya udah lumayan gitu, tapi dia tetap masih memperjuangkan itu. Jadi nggak masalah teman-teman. Dan enaknya Erasmus ini nggak ada batas usia. Mau lu umur 35, 40, 50, 60 itu boleh teman-teman gitu. Jadi selama ada kesempatan, ambil aja kesempatannya gitu, dan jangan takut gagal teman-teman. Kalau masalah beasiswa tuh, kalau gagal tuh kayaknya udah makanan sehari-hari ya kalau sebagai scholarship hunter. Jadi kalau kita di awal udah takut gagal ya jangan gitu teman-teman. Jadi aku di sini mau ajak teman-teman, kalau apply beasiswa harus siap gagal dan harus siap bertahun-tahun menunggu. Dan tergantung ke kitanya masing-masing, masih mau strive apa enggak untuk beasiswa itu. Jadi perjuangkan, kalau misalnya teman-teman kepengen, perjuangin sama teman-teman dapat gitu. Nggak usah takut dibilang, masih tua belajar terus, udah tua nggak kepengen kawin, bodoh amat gitu kan ya, kan tujuan kita masih kepengen kuliah gitu ya. Jadi tetap fokus sama tujuan kita gitu. Jangan sampai kita dengerin, ya boleh sih dengerin kiri kanan, tapi biarlah itu menjadi motivasi gitu teman-teman. Semoga menjawab ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah menjawab sekali Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, bagaimana Kak? Boleh. Iya. Untuk pertanyaan terakhir ini dari Kak Seren lagi nih Kak. Emang Kak Seren ini kayaknya semangat banget nih buat kejar beasiswa. Aku ada pertanyaan lagi Kak. Menurut pengalaman kemarin Kak Joshua, surat rekomendasinya ini dari siapa aja Kak? Oh Dan ya. ada pertanyaan lagi Kak sekalian ya dari Kak Fikri. Oke. Sertifikat kemampuan berbahasanya itu bahasa apa Kak? Dan kalau dan berapa minimalnya kayak gitu Kak? Oke, bagus. Kalau kemarin aku suatu rekomendasi dari dekan aku, wakil dekan sama ya pokoknya pejabat-pejabat kampusku dulu. Jadi aku dikasih itu sama beliau-beliau kayak nggak apa-apa ini aku kasih gitu. Jadi itu sebenarnya bebas sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah kerja, itu teman-teman bisa minta tuh sama atasan teman-teman atau sama orang yang teman-teman kenal tapi reputasinya baik. Misalnya beliau adalah peneliti dari apa gitu tuh boleh teman-teman. Yang penting adalah yang diminta Erasmus itu adalah orang-orang yang reputable. Maksudnya punya posisi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya kayak atasan kita atau misalnya peneliti apa atau misalnya dekan kita dulu atau dulu adalah pembimbing skripsi kita itu boleh teman-teman bebas. Yang penting punya track record yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk minimal bahasanya, nah itu tergantung konsorsiumnya teman-teman. Cuman mostly untuk S2 itu antara B2 atau C1. Hah, apaan tuh? Nah, jadi teman-teman, di Eropa mereka punya sistem sendiri namanya CEFR. Aku lupa kepanjangannya apa, yang penting itu adalah skemanya mereka untuk mengkonversi sertifikat bahasa Inggris ke sistemnya mereka. Jadi teman-teman boleh tuh pakai TOEFL IBT, TOEFL PBT, IELTS, dan segala macam, itu bebas tergantung dari konsorsiumnya. Lagi-lagi tergantung konsorsium ya teman-teman. Make sure konsorsiumnya teman-teman terima sertifikat apa. Kemudian nilai dari sertifikat itu di-convert ke CEFR. Nanti teman-teman bisa googling CEFR itu apa. Jadi nanti kelihatan tuh, TOEFL IBT 65 itu setara dengan level berapa. Nanti ketemu di Google juga ada. Nanti aku kasih di chat di bawah ini. Itu minimal seingat aku C2 atau C1 atau B2. Itu teman-teman makanya setiap konsorsium itu beda-beda. Teman-teman make sure mereka terimanya berapa. Malah ada yang minta C2. Itu tergantung konsorsiumnya. Kalau aku sih kemarin diminta B2 udah cukup. B2 itu kalau TOEFL PBT itu setara dengan 450 sampai 550 something. Itu bisa diterima. Jadi kalau misalnya, aduh Kak, TOEFL aku pas-pasan nih, makanya cek dulu. Teman-teman cek dulu juga, ternyata itu beberapa konsorsium juga menerima TOEFL PBT yang lebih murah, yang cuma 600.000 something. Nah, jangan sampai teman-teman, wah, aku mau daftar Erasmus, aku harus TOEFL IBT yang 3 juta itu. Teman-teman nabung, tes, ternyata setelah diklik, ternyata mereka nerima PBT, kan sayang banget duitnya. Jadi teman-teman make sure dulu, sebelum teman-teman apply ke salah satu konsorsium, cek dulu sertifikat bahasa Inggris yang diterima itu apa. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak silly kayak tadi, oh ternyata bisa PBT, ngapain aku buang-buang duit buat IBT. Nah, menghindari yang seperti itu. Jadi make sure dulu ke website-nya. Dan sertifikat apa yang diajukan? Of course, sertifikat bahasa Inggris. Karena kan kita kuliahnya in English. Sekalipun kita di negaranya misalnya Belanda, Jerman, Itali, nggak perlu tuh kita lampirin dokumen-dokumen bahasa Belanda, Jerman, atau apa itu nggak perlu. Atau tergantung lagi konsorsiumnya gimana. Tapi setahu aku nggak ada sih yang minta kayak gitu-gitu. Mostly itu pasti mintanya bahasa Inggris karena kan kuliahnya in English. Jadi yang sertifikat bahasa Inggris aja. Kecuali misalnya ada konsorsium yang misalnya menyatakan begini, jika kamu bisa bahasa Jerman karena konsorsiumnya Jerman misal, itu akan menjadi nilai lebih. Nah, itu baru dilampirin sertifikat bahasa Jerman. Tapi setahu kok nggak ada Erasmus kayak gitu. Karena Erasmus tuh mostly in English. Jadi nggak masalah kalau masalah bahasa-bahasa lain gitu. Semoga menjawab ya. Alhamdulillah cukup menjawab Kak. Dari teman-teman gimana? Sepertinya sudah cukup menjawab nih. Ada yang ngasih emoticon love nih Kak. Berarti amat super nih jawabannya dari Kak Joshua. Gitu. Nih, ini teman-teman karena waktu sudah terbatas, mungkin itu tadi pertanyaan yang terakhir. Dan dari
dari teman-teman dan jawaban terakhir dari Kak Joshua. Untuk teman-teman yang masih kepo bisa langsung DM Kak Joshua ataupun DM Coach Potato di IG masing-masing. Nah, untuk sekarang sesi selanjutnya yaitu foto session teman-teman. Untuk teman-teman ini bisa dibuat foto session dan bisa dibuat story juga nih teman-teman. Bisa dong open cam untuk teman-teman biar saya foto terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kapan lagi nih bisa foto sama Kak Joshua yang amat sangat keren? Meskipun online nggak apa-apa Kak, teman-teman. Mending kita bisa foto sama Kak Joshua yang keren sekali. Yuk teman-teman yang belum open cam bisa open cam. Cantik-cantik sekali dan ganteng-ganteng sekali nih teman-teman. Semoga bisa lulus beasiswa yang diinginkan ya. Oke. Untuk yang pertama ya. 1, 2, 3. Lagi teman-teman. Ayo teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Thank you ya teman-teman semuanya. Thank you Coach Potato. Sama-sama, thank you juga buat Makasih Kak. Ya, thank you ya. Good luck ya semuanya. Ini teman-teman buat penutupan ya. Sekarang langsung karena udah waktu zuhur nih teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Joshua dan juga semangat dari teman-teman yang sangat luar biasa untuk mengejar beasiswa. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan Kak Joshua dan juga diskusi dari Kak Joshua dan teman-teman tadi bahwasanya beasiswa Erasmus Plus ini merupakan beasiswa dari Uni Eropa untuk orang-orang luar dari Uni Eropa, di mana beasiswa Erasmus Plus ini terdapat 3 jenis, yaitu beasiswa untuk exchange, scholars, doktoral, dan juga master. Begitu teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Joshua ya atas pemaparannya. Nah, semoga teman-teman ini yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita, diri sendiri, dan juga bermanfaat untuk orang lain juga. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi yang kalian dapat dari sini ke teman-teman yang lain, biar bisa lebih bermanfaat lagi. Dan untuk teman-teman yang kepo atau ingin tahu lebih dalam tentang Coach Potato, bisa dicari tahu di IG Coach Potato, yaitu coachpotato.id, dan juga yang ingin mencari tahu pengetahuan bisa dilihat di YouTube channel dari Coach Potato, yaitu Coach Potato Indonesia. Akan aku taruh di kolom chat ya teman-teman, dan juga bisa DM nih Kak Joshua kalau kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai Erasmus Plus. Oke, terima kasih pemaparan Kak Joshua dan juga teman-teman semangatnya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya pada besok pagi, yaitu mengenai beasiswa Chevening. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.